Dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Masih tetap kencang suaranya, puji Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Yang pertama harus mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberi napas kehidupan. Kalau tidak bernapas, tidak bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, berterima kasih kepada panitia komisi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Perkenalan singkat saja, harus perkenalan karena saya bukan orang yang terkenal ya. Nama saya satu kata saja, Nancy. Tidak boleh dikurangi, kalau dikurangi tidak ada nama ya. Nancy. Saya dan suami bersama keluarga kami melayani di GKI Bethel. Tidak ada fotonya ya, karena suami saya ganteng, bahaya kalau ditampilkan fotonya. Alasannya saya lupa kasih fotonya. Ibu-ibu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Saya lihat contekan dulu supaya tidak tegang-tegang ibu. Ya, kita membuka di dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 3. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 3. Saya akan berusaha untuk singkat, padat dan jelas karena waktunya sebenarnya masih 10 menit diberikan kepada saya ya. Semoga bisa. Ya, ibu-ibu yang terkasih, kita tidak membacanya, tetapi kita akan membahasnya ayat per ayat pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini, perempuan agen penggerak pelayanan prima di dalam perkawan. Mengapa saya tidak memakai kalimat persekutuan perkawan? Karena perkawan kepanjangannya adalah persekutuan perkawan. Jadi tidak memakai kata persekutuan, langsung di dalam perkawan. Ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu yang luar biasa, kita melihat bersama-sama ada dua kata kunci yang ditekankan di dalam tema kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agen. Yang kedua, prima. Agen wakil perwakilan kaki tangan, kepanjangan tangan, pastinya tangan Tuhan. Kedua, sangat baik utama pertama. Jadi arti kita secara sederhana, maaf saya lepaskan ini dulu. Ini punya WL jadi bisa terbang. Oke, lanjut. Perempuan sebagai wakil dan kepanjangan tangan Tuhan yang dapat menjadi teladan dalam pelayanan di perkawan. Di keluarga sudah dibahas, dalam ekonomi sudah dibahas. Saya berpikir tadi malam, apa yang belum dibahas? Ya. Di dalam perkawan, siapakah perempuan yang dapat menjadi agen penggerak pelayanan prima di dalam perkawan? Apa sih dasarnya? Apakah seorang agen penggerak itu seharusnya orang yang memiliki fasih lidah? Kalau ngomongnya lancar saja, tidak belepotan ya, tidak nyangkut-nyangkut, tidak cadel-cadel bahasa anak-anak sekarang ya. Khotbahnya lancar, bernyanyinya lancar, menyampaikan seminarnya lancar, semuanya teratur dan terstruktur. Apakah itu? Bukan itu dasarnya ya ibu-ibu. Apakah banyak talenta yang kita miliki? Bisa main musik, bisa WL kalau WL-nya jago ya, bisa menari, bisa senam, sebentar lagi senam ya. Apakah itu dasarnya? Tentu tidak ibu-ibu. Kalau itu dasarnya, saya tidak masuk ibu-ibu, karena saya tidak bisa. Jadi saya mengutus ibu-ibu dari Bethel saja lah yang senam, yang lincah-lincah ya. Apakah seorang senior di dalam pelayanan? Ibu-ibu terkasih, jangan sampai di dalam persekutuan perkawan kita menggunakan istilah senior dan junior. Ada? Karena di dalam pelayanan itu tidak ada istilah senior dan junior. Itu dapat memecahkan persekutuan. Kami ini junior ibu-ibu. Kalau junior tidak diberikan kesempatan untuk melayani, kapan mereka bisa berkembang?
kapan mereka bisa maju? Jadi di dalam pelayanan senior dan junior harus balance, harus seimbang, harus saling melengkapi. Selanjutnya, apakah dasarnya seorang hamba Tuhan? Tidak semua ibu gembala hamba Tuhan, ya. Tidak semua ketua perkawan hamba Tuhan. Betul apa betul? Betul. Betul apa pandai? Betul. Saya tidak terlalu pandai bahasa Sumberuang ya. Ya, tidak semuanya, tetapi semuanya itu bukan dasar yang menentukan seorang perempuan dapat bisa menjadi seorang agen penggerak di dalam perkawan. Yuk kita lihat bersama-sama apa yang menjadi dasar supaya kita seorang perempuan dapat menjadi agen penggerak prima di dalam persekutuan perkawan. Yang pertama, puji Tuhan sudah pertama, tidak lama-lama ya pendahuluannya, supaya tidak lupa gerakan apa itu senamnya. Nanti kalau lama-lama lupa saya gerakan senam. Oh jangan lama-lama. Oke, sip. Lanjut yang pertama, perempuan yang berdiri teguh di dalam Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, perempuan yang berdiri teguh di dalam Tuhan. Pasal 4 ayat 1 saya akan membacakannya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh adalah berdiri kokoh, berdiri kuat, tidak terombang-ambing, setia. Ibu-ibu, saya tahu bahwa ibu-ibu semuanya adalah wanita-wanita yang kuat. Amin? Amin. Suara saya pelan, tetap aminnya besar, puji Tuhan. Ya. Kalau kita sebagai seorang agen penggerak, kita harus lebih kuat dari yang digerakkan. Betul apa benar? Betul ibu. Jadi kita harus lebih kuat dari yang digerakkan. Jangan terombang-ambing. Ya. Orang kili kita ikut kili. Ya. Bahasa sini kan? Orang kulu ikut kulu. Ya. Orang ke atas ikut ke atas, orang ke bawah ikut ke bawah. Ujung-ujung kayak apa orang bilang apa ya aloy ya. Pernah dengar cerita apa ya aloy? Jadi harus punya pendirian, harus punya prinsip. Dengan catatan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah dasar yang harus kita pegang. Perempuan yang dapat berdiri teguh di dalam Tuhan adalah perempuan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Pribadi ya ibu-ibu. Kalau belum percaya, jangan pernah bermimpi bisa menjadi agen penggerak di dalam persekutuan. Ya, yang sudah percaya pastinya ada Roh Kudus. Ibu-ibu pasti tahu, orang yang sudah percaya ada 9 buah roh di dalam kehidupan seorang agen penggerak. Sebenarnya kalau cukup waktu kita mau bergoyang nyanyi 9 buah roh tidak jadi. Masih 5 menit. Semoga cepat selesai. Selanjutnya, ibu-ibu yang terkasih, orang yang berdiri teguh selalu setia di dalam pelayanan perkawan. Setia ibu-ibu, setialah sampai mati. Amin. Ya, apapun yang terjadi, ibu-ibu. Bapak Gembala bilang persekutuan yang paling ribet itu perkawan. Kompleks sekali di situ. Ya, mengapa? Biasanya ibu-ibu masing-masing punya seragam, masing-masing punya warna kesukaan. Ya, ada yang suka biru, ada yang suka merah, ada yang suka hijau, ada yang suka kuning. Kalau semua orang mau buat seragam warnanya masing-masing warna kesukaan, apa yang akan terjadi? Kekacauan. Tetapi kalau ada seorang agen penggerak, penengah, maka semuanya tidak akan terjadi kekacauan. Ya, misalnya si A dan si B terjadi konflik ya. Si A ini luak lah istilahnya, ringan, apa ransing bahasa sini ya, ransing ya betul. Saya kurang tahu bahasa sini ya. Karena
perselisihan soal potong bawang misalnya ya, soal kupas timun, yang satu maunya berbunga, yang satu maunya kulitnya dihabiskan. Terjadilah konflik gara-gara si timun ini ya. Nah, terjadi konflik. Masih mendingan ibu-ibu kalau konflik si A tidak membawa si B, lalu punya teman si C, habislah ya. Tetapi jika kita tetap teguh kuat di dalam Tuhan, setia di dalam perkawan, apapun yang terjadi, kita tetap bertahan. Amin. Itu adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Contohnya, saya lebih senang ke dalam kehidupan sehari-hari, tidak usah yang jauh-jauh ya ibu ya. Soal gaya hidup saja lah ya. Masing-masing orang kan punya gaya hidup ya. Ada yang sederhana, orangnya simpel-simpel saja. Saya senang simpel-simpel saja. Kata teman-teman saya tak senang yang ribet-ribet. Saya bilang, buat masalah aja, simpel-simpel saja lah. Ada yang suka yang glamor, ada yang suka heboh-heboh. Tidak masalah ibu-ibu selama itu secara etika sopan, Tetapi terkadang hal-hal seperti itu, gaya hidup, dapat membuat persekutuan agak-agak panas dingin. Misalnya, aduh, ibu ini ngapa ya datang begini? Aduh, ibu ini ngapa ya begitu? Ibu-ibu terkasih, nang kalot kepangan dah. Selama itu sopan, selama itu tidak melanggar etika, nang kalot kepangan, oke? Lurus saja, ya. Baik, kita lanjut. Ibu-ibu yang terkasih, Tuhan mau kita tetap setia. Komitmen tidak akan pernah mundur dari pelayanan. Maju terus, pantang mundur. Jangan menyerah, tetap berjuang. Jangan berjuang sendiri ibu-ibu. Bersama Tuhan dan dalam persekutuan. Menjadi teladan iman. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam perkawan. Ingat ibu-ibu, sebagai seorang agen penggerak, siapa yang terlebih dahulu bergerak? Jangan tunjuk orang lain. Siapa? Diri sendiri. Kita tidak perlu menunjuk orang lain. Dimulai dari diri sendiri. Saya tekankan sekali lagi, segala sesuatu harus dimulai dari diri kita sendiri. Bersukacita seorang agen penggerak, Ibu Marlene. Bagaimana ibu-ibu yang lain mau bersukacita kalau yang menggerakkan tidak bersuka cita? Jadi sukacita itu mempengaruhi banyak orang ibu-ibu. Benar apa betul? Aman apa pula? Puji Tuhan, mengerti bahasa saya. Lanjut kursus bahasa hari ini. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, poin pertama, kalau bukan kita, siapa lagi? Semangat ibu-ibu, tetap kuat, tetap teguh di dalam melayani Tuhan. Yang kedua, perempuan yang memandang semua orang sebagai saudara di dalam perkawan. Ada lagu sekolah minggu ya. Saya tidak bernyanyi, nanti bahaya kalau dapat bekari. Ada saingannya. Lanjut, pasal 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kukasihi. Sudah disampaikan tadi malam bahwa Paulus mengasihi mereka. Dia sedikit, Paulus sangat mengasihi mereka. Cara seorang agen penggerak memperlakukan semua orang sebagai saudara di dalam perkawan. Bagaimana caranya? Pasti ada caranya. Mari kita lihat bersama-sama. Mengasihi mereka di dalam terjemahan baru. Ibu-ibu yang senang lihat tafsiran, bolak-balik Alkitab terjemahan, pasti menemukan ini. Ya, di dalam tafsiran baru, mengasihi mereka. Kasih itu mau bernyanyi, tapi waktu tidak cukup. Kasih itu lemah lembut ibu-ibu. Ya. Kita bersikap ramah. Sederhana saja sih ibu-ibu, tidak ada yang neko-neko ya. Bisa bersikap ramah. Yuk kita belajar bersikap ramah. Senyum ya. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, murah hati. Jambu 1 biji, jambu sikit bisa dibagi 2. Sikit dibagi 2. Kalau lagu kan siku dibagi 2. Kalau jambu sikit dibagi 2.
dua. Nah, kita ubah saja ya Ibu. Ya, suka berbagi. Selanjutnya, panjang sabar. Kalau panjang sabar seharusnya di LCD, tidak saya tampilkan. Itu R-nya agak banyak-banyakin supaya kita panjang ya sabarnya. Tapi tidak ada ya. Itu contekan saya secara rahasia. Ya, selanjutnya, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Meskipun kita bisa segalanya, punya segalanya di dalam persekutuan, Tuhan mau kita tidak memegahkan diri. Tidak melakukan yang tidak sopan. Saya belum tua, menelah tua. Tetapi sudah berkepala 4 lebih, sudah tua lah. Tetapi saya berusaha untuk mengelola perkataan supaya tidak menyakiti hati banyak orang. Berusaha. Sebenarnya kalau kami orang daerah sana itu suka ceplos-ceplos ya ngomong apa adanya. Tetapi di dalam gereja itu kan terdiri dari berbagai latar belakang suku budaya. Jadi berusaha untuk memahami karakter setiap orang ya. Karena berbeda orang, berbeda karakter. Jadi harus belajar pandai-pandai belajar karakter setiap orang supaya tidak menyakiti hati banyak orang ya. Selanjutnya, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, tidak mencari laba untuk diri kita sendiri, kecuali lah kita basar ya, cari dana ya, oke lah. Selanjutnya, caranya bangga kepada mereka, bahasa Indonesia masa kini ya. Kalau kita bangga kepada saudara kita yang kita anggap sebagai saudara dalam persekutuan ya, kita menghargai jerih lelah mereka. Sudah Ibu pengkhotbah sampaikan ya. Jadi kita menghargai jerih lelah mereka. Meskipun di dalam kegiatan mereka cuma bantu kita potong bawang, goreng cabai ya. Kalau tidak ada yang menggoreng, ada sambal tidak Ibu? Tidak ada kan? Kita harus menghargai jerih lelah mereka apapun bentuknya itu. Selanjutnya, mau mengakui kelebihan mereka. Saya senang kalau orang banyak kelebihan di dalam suatu persekutuan. Jadi saya tinggal handle saja. Ini triknya ya, Ibu Gembala. Senang sekali ya. Puji Tuhan, jadi komplit di dalam suatu persekutuan. Selanjutnya, tidak merasa tersaingi. Nah, ini bahaya ya kalau seorang agen penggerak merasa tersaingi. Jadi orang lain tidak boleh lebih dari dia. Kalau saya pribadi, saya senang orang lebih dari saya ya. Berarti ada kemajuan, saling melengkapi di dalam persekutuan ya. Tidak meremehkan dan selalu mendukung mereka di dalam pelayanan ya. Selanjutnya, ibu-ibu yang terkasih, mencintai sebagai saudara, bahasa Indonesia masa kini. Kalau kita mencintai orang sebagai saudara, kita pastinya mendahulukan mereka, apalagi orang tua ya. Siapapun mereka, kita harus menghargai dan mendahulukan mereka. Berbagi, tidak saya bahas karena sudah dibahas. Tidak melupakan. Ibu-ibu bayangkan kalau kita menganggap seseorang sebagai saudara, kita tidak melupakan mereka. Selalu diingat baiknya, ya buruknya jangan ya. Selanjutnya, ada dalam segala keadaan. Jangan susah, senang, lalu susah kita pura-pura lupa, tidak ingat. Senang kita dekat, boleh? Tidak tidak boleh. Tuhan mau kita sebagai saudara di dalam Tuhan ada dalam keadaan susah dan senang dan selalu mendoakan. Yang ketiga, lewat 5 menit rupanya. Maaf Pak Gembala. Perempuan yang berjuang dalam memberitakan Injil. Ya, pasal 4 ayat 3 saya akan membacakannya. Bahkan ku minta kepadamu juga Song Zugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan.
Percaya ibu-ibu sudah tercantum dalam kitab kehidupan? Amin. Oh, aminnya sedikit. Aduh, amin. Oh, puji Tuhan. Langsung terangkat semua. Oke, lanjut. Euodia dan Syntyche telah berjuang bersama Paulus dalam pemberitaan Injil. Kata berjuang, penekanannya artinya telah dikerjakan, telah dilakukan. Jadi ibu-ibu, pada saat itu seorang wanita, seorang perempuan, kita semua, kecuali Pak Nabet lah ya, bukan perempuan, ya, dilarang untuk berkhotbah, dilarang untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 12 dikatakan perempuan itu harus berdiam diri, waduh, dan tidak memerintah atas laki-laki. Ini masihlah saya setuju ya. Kalau suami kita kan kepala keluarga, kita harus taat tunduk kepada mereka. Tetapi harus berdiam diri. Bayangkan kalau kita seorang agen penggerak berdiam diri, apakah bisa selesai? Apakah bisa terlaksana? Apakah semua kegiatan dapat berjalan dengan baik? Tentu tidak. Puji Tuhan kalau kita ada di era sekarang, zaman sekarang. Jadi kita bisa mendukung pelayanan. Ya, bentuk perjuangan mereka maksudnya Euodia dan Syntyche pada masa itu dalam memberitakan Injil sangat sederhana sekali ibu-ibu. Yang pertama, contoh sederhana yang saya lihat di dalam Alkitab, membantu hamba Tuhan melayani. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin ibu gembala kita tidak bisa bawa motor. Bawa motor atau dibawa motor sebenarnya kalimat yang benar ya. Bawa motor, oke, bukan dibawa motor. Oke, kita sepakati bawa motor ya. Tidak bisa bawa motor. Ibu-ibu yang bisa, kalau kita pergi pelayanan, boncenglah ibu gembalanya. Kalau enggak, ibu-ibu yang gantikan khotbah. Mau? Tidak mau ya. Jadi bonceng ibu gembalanya. Ya, bawa. Itu merupakan salah satu bentuk pelayanan yang sangat sederhana. Kunjungan ke rumah sakit, temanilah ibu gembalanya. Mungkin di dalam persekutuan perkawan ibu-ibu ada seksi diakonia. Ada, puji Tuhan ya. Kalau ada seksi diakonia, biasa kan ada yang melahirkan, ada yang sakit, ada yang meninggal. Kita kunjungi, berdoa dan adalah bingkisan. Kalau meninggal nggak usah Bu, dan bisa makan lagi ya Bu ya. Nah, ibu-ibu temanilah hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu gembalanya, supaya semangat di dalam melayani Tuhan, menginsafkan orang, menyadarkan orang. Ini yang mereka lakukan pada saat itu, mendoakan dan menolong. Sederhana. Sebentar lagi bulan misi di tempat ini adalah gereja yang bermisi luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu. Jempol untuk gereja GKI Immanuel ya. Sebentar lagi bulan misi. Hal sederhana apa yang akan kita lakukan di bulan misi untuk mendukung pemberitaan Injil? Mungkin ibu-ibu sudah punya celengan di rumah nabung ya. Menyisihkan uangnya untuk membantu dana misi. Bahkan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Anjang sana, anjang sini, anjang situ ya kan? Tidak usah jauh-jauh. Kelansam dekat ya kan? Kita bisa menolong dan membantu anak-anak yang ada di Kelansam. Amin. Oh sedikit sekali amin. Amin. Ibu-ibu ingat, itu janji siapa yang amin kan? Janji ibu-ibu ya. Di sini ada Ibu Sumarno ya. Pak Sumarno ketua panitia. Ya. Baiklah, semua itu adalah bagian dari pemberitaan Injil. Sederhana saja kan? Tidak neko-neko, tidak ribet-ribet. Jadi ibu-ibu tetap menjadi seorang perempuan yang berjuang di dalam pemberitaan Injil. Dimulai dari siapa?
kita sendiri, jangan kita menuju orang lain. Sebagai seorang agen penggerak, segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri. Kesimpulan, puji Tuhan, tidak lupalah gerakan senam saya ini kalau kepanjangan. Baiklah, kesimpulan, sebagai perempuan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, hendaklah kita sadar Tuhan memilih kita untuk menjadi alat dalam tangan tuh. Untuk apa? Untuk melayani. Untuk melayani menjadi apa? Seorang agen penggerak. Ada 3 sikap yang harus dihidupi oleh seorang perempuan untuk dapat menjadi agen penggerak di dalam perkawan. Yang pertama, perempuan yang berdiri teguh di dalam Tuhan. Seorang penggerak harus kuat, tidak boleh lemah. Perempuan yang memandang semua orang sebagai saudara. Jangan memilih dan memilah. Ingat pesan saya? Jangan memilih dan memilah di dalam persekutuan. Ya. Membaurlah dan melebur. Ya, amin. Aduh, aminnya lemas. Ya, yang ketiga, perempuan yang berjuang dalam memberitakan Injil. Sebentar lagi bulan misi, yuk kita semangat semuanya ya, untuk kita berjuang dalam memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Ibu Marlin akan berdoa untuk kita dan langsung menutup ibadah kita. Panitia, langsung ditutup.